Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tining bagian natani nomor 2 fi ada bi halatil akli sayin dalam keterangan nabinya binya tata kerama nating kana ada wa huwa tining ya al-aklu ayyub da apa ni kakutu imulain ya al-aklu bi bismillah kalaban bismillah fi awwalihi dalam awwal ya al-akli wa bil hamdulillah ban kalaban pamusan alhamdulillah fi akhirih dalam akhir ya al-akli. Walau qala man lamun adabu basara orang ma'a kullu lukmatin saratan saben-saben ompaan atau besuapan ki bismillah hendak adabu bismillah wa huwa tining iya qaul atau bismillah hasuna panika bagus yang qaul atau bismillah antala yushkila sampai ta ngarepot huda ya orang asyirhu panapa napa nyaman lagi ki pecing atau belahap di dalam mata Andikrillahi ta'ala dari engak dekat Allah, dari azikir dekat Allah. Wa yang qulu banadabu basara orang makhluk mati asara tanah ompaan atau bersuapan alula pertama bismillahi hendak katabu bismillahi. Wa mathani banasara tanah nomor 2 bismillahirrahmani dekat katabu bismillahirrahmani. Wa mathali banasara tanah nomor 3 bismillahirrahmanirrahim dekat katabu bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhiru ban menyaring basara orang bihi kalaban iya bismillah atau berqaul atau berdoa lihat kalau supaya enggak gairuhu pasal lain iya orang ya jadi pembahasan kita itu yang sekarang itu adalah membahas tentang etika atau adabnya orang makan atau adabnya kita itu minum karena di setiap sesuatu di setiap perilaku itu harus ada etikanya juga ada caranya. Jadi kalau misalkan kita itu bekerja tanpa etika, bekerja tanpa adab itu tidak sempurna nanti hasilnya kan seperti itu. Makan saja di sini itu ada adabnya, minum ada adabnya. Kenapa di dalam Islam itu harus ada adab, ada tata krama, ada etika. Sampai ke makan pun, minum pun ada etikanya juga. Lah itu Islam itu peduli kepada kita. Iya, Islam itu baik, Islam itu bisa menyehatkan. Apa yang baik bagi kita, apa yang membuat kita itu buruk atau membuat kita itu bisa bahaya disebutkan juga di dalam agama. Jadi kita itu juga harus tahu, juga kita itu harus bahas yang seperti ini. Walaupun memang ini adalah sesuatu yang kecil memang bagi kita ya. Tapi di sini kalau kita itu meremehkan sesuatu yang kecil, bisa saja gitu nanti tiba atau terjadi kepada sesuatu yang besar. Jadi kalau kita itu mau makan, nah di sini Imam Ghazali itu mengatakan kalau kita itu mau makan maka dianjurkan dan disunnahkan kita itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita itu makan, selesai kita itu makan yaitu membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita itu bersyukur kepada Allah. Ya, karena ada hadis yang menunjukkan kalau kita itu adalah mau mengerjakan sesuatu yang pekerjaan itu adalah merupakan pekerjaan yang baik, maka dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kullu amrin dhiba lillahi yabdu fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta katanya ya ila akhirih. Jadi setiap sesuatu atau setiap urusan atau setiap pekerjaan yang mana sesuatu itu adalah merupakan sesuatu yang baik atau pekerjaan yang baik, urusan yang baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah maka itu percuma, tidak sempurna, tidak barokah misalkan ya. Jadi kurang, putus. Seandainya misalkan kita itu disamakan dengan hewan, lah maka itu sama dengan hewan yang enggak ada telinganya misalkan atau enggak ada ekornya, enggak ada apanya. Jadi ada sesuatu yang kurang. Jadi tidak sempurna. Kalau misalkan kita itu mau menyempurnakan suatu pekerjaan, lebih-lebih pekerjaan itu adalah merupakan pekerjaan yang baik, maka kita itu mulai dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Termasuk makan dan minum, kita itu dianjurkan dan disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Setelah makan kita itu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Atau misalkan setiap suapan atau misalkan orang itu makan di setiap suapan misalkan membaca bismillah enggak apa-apa. Di setiap suapan membaca bismillah, suapan bismillah, bismillah terus enggak apa-apa. Itu bagus malah. Makanya di sini disebutkan fahuwa hasunah hatta syarhu. Ya. Dan juga kalau misalkan orang itu membaca bismillah misalkan ya untuk suapan pertama membaca bismillah, suapan yang kedua bismillahirrahmanirrahim misalkan. Untuk suapan ketiga misalkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak apa-apa juga, bagus juga itu. Yang penting membaca bismillah. Dan juga di sini wa yujhiru bihi liyadhkura ghairuhu, dan juga orang itu menyaringkan ketika misalkan berdoa membaca bismillah sebelum makan, menyaringkan
atau memperterang, ya memperjelas misalkan agar orang lain itu bisa ingat, agar yang lain itu bisa ingat untuk bisa berdoa juga. Ya. Karena terkadang itu kan orang itu bisa lupa untuk membaca bismillah sebelum makan kan. Karena ada orang di dekatnya itu ada yang membaca bismillah, maka kita itu ingat, oh bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya juga membaca bismillah seperti itu. Makanya di sini disebutkan wajhur bihi dzikru ghairuhu. Atau liyadzkuru ghairahu, sama juga di sini. Wa yanqulu banata basara orang bil yumna kalaban tanang sekanan wa yubda'u bana mulain basara orang bil milhi kalaban perkara seacen atau berasa seacen teureun seacen atau beselemak kita terserah pokon benih manis benih kelok yuhtimu bana dibudiin wa yuhtimu bana dibudiin basara orang bihi kalaban ya al milhi wa yusongiru ban makin ya basara orang aluk mata deka umpaan wa itu ban maalos basara orang menghadang ka kunyah nah atau bedeka kail nah iya lukma. Dan juga di sini kita itu dianjurkan ketika misalkan kita itu makan, yaitu makan dengan tangan yang kanan, bukan dengan tangan yang kiri. Jangan, harus makan dengan tangan yang kanan, jangan pakai tangan yang kiri. Itu nggak bagus, ya. Kalau makan kita itu pakai tangan yang kanan. Lah kemudian kita juga dianjurkan kalau mau makan, kalau kita itu makan makanan yang apa namanya? Yang lemak dulu, yang agak asin dulu gitu ya. Jadi bukan yang manis, bukan yang apa gitu, yang lainnya pokoknya. Jadi dianjurkan yang lebih bagus kita itu makan dengan rasa yang agak sedikit apa namanya, asin, yang agak asin. Tapi bukan berarti kita itu makan garam dulu ya. Bukan berarti harus kita itu makan garam dulu, tidak. Ya tapi kalau misalkan nanti misalkan mau makan garam ya nggak apa-apa, terserah. Kalau misalkan mau nggak apa-apa juga sih, terserah nanti. Kita juga wala yuzim memakulan, dan juga orang itu tidak boleh mencela kepada suatu makanan. Tidak boleh. Orang itu tidak boleh mencela kepada suatu makanan. Walaupun makanan itu adalah merupakan makanan yang tidak dia sukai, jangan dicela, jangan dihinakan, jangan direndahkan. Karena Nabi Muhammad itu enggak pernah mencela kepada suatu makanan. Tidak pernah. Di sini ada hadisnya. Kana sallallahu alaihi wasallam kana bedah pasal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'ibu apa ni katanya lah pasal kanjeng Nabi makulan deka perkara saya teueur atau pada kata eureun kana bedah pasal kanjeng Nabi da aja bepani kaina le kana kasambu atau beseneng kanjeng Nabi hunda ieu makul kala maka ada pasal kanjeng Nabi hunda ieu makul wa illa ban lamun ta ajaba taroka maka aningkel pasal kanjeng Nabi hunda ieu makul. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela kepada suatu makanan. Walaupun makanan itu adalah makanan yang tidak disukai misalkan oleh Nabi Muhammad. Tidak pernah Nabi Muhammad itu mencela, melaknat makanan, tidak pernah. Jadi Nabi Muhammad kalau misalkan suka kepada makanan itu beliau itu makan. Kalau tidak suka ya tidak dimakan. Tidak sampai mencela. Ya gitu. Pokoknya semua makanan itu harus kita itu hormati. Harus kita itu muliakan. Karena itu adalah rizki dari Allah. Wa ayyakula mimma yalihi al-faqih ila akhirih. Dan juga kalau misalkan kita itu makan dengan makan yang biasa kita itu makan. Makan dengan makanan yang biasa kita itu makan. Jangan sampai kita itu memakan sesuatu yang tidak biasa kita makan. Jadi jangan sampai kita itu memakan sesuatu yang bisa membuat kita itu darurat atau membuat kita itu sakit. Jangan. Ya, gitu seperti itu. Makanya di sini ada hadis kul mimma yalik. Ini adalah sabda Nabi, kul mimma yalik. Jadi makanlah kamu itu dengan makanan yang biasa kamu itu makan, atau makanlah makanan yang baik yang bisa membuat kamu itu sehat, jangan memakan makanan yang memudaratkan. Ya. Jadi di sini itu adalah makan makanan yang baik. Wala yang kulaban ko tak ada pasara orang minda ora tilukas ati dari pengkirna atau beputerna mangkok atau tempat keur. Jadi kita itu jangan kalau makan gitu makan pinggirannya, di pinggir terlalu pinggir diputar sampai itu seperti itu. Atau misalkan kita itu makan di tengahnya makanan, tengahnya misalkan nasi satu piring misalkan atau suatu wadah. Kamu makan di paling tengah misalkan, di tengahnya makanan. Jangan, itu enggak bagus, enggak baik. Wala min wasati ta'am katanya di sini. Dan juga di sini ya roti juga termasuk ini adalah merupakan makanan yang bagus. Di sini biasa Rasulullah itu pernah makan roti gitu juga. Dan pakai pisau.
Kalau kita mau memotong suatu makanan, yang makanan itu sudah mau kamu makan, jangan dengan pisau, gak bagus itu. Makanya di sini wala yaqta'u bisikin, jangan memotong dengan cara apa? Dengan cara sikin, dengan cara pisau. Gak bagus itu makan sambil pakai pisau, makan dengan pisau. Gak bagus itu. Gak baik. Gak baik. Ya tapi kalau misalkan gimana ya? Tidak mau memaksa sih, tapi kurang baik gitu. Kalau orang makan sambil pakai pisau, itu misalkan ada sesuatu yang dipisau, misalkan dipotong pakai pisau langsung, nggak bagus itu katanya. Bagaimana caranya? Yaitu digigit dengan sukat mungkin. Kalau misalkan ada sesuatu yang yang perlu untuk dipisah atau digimana, kan itu digigit. Yang bagus itu digigit. Makanya di sini anhishu hunahsyan, menggigitlah kamu itu dengan sungguh-sungguh menggigit seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala tamu basara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul khubzah. Akrimul khubza, akrimu amal jaakina basara sampean kapial khubza de roti, fa inna Allah ta'ala kana saung kuna basara Allah ta'ala anzala pandikan ronakin basara Allahu daya al khubza min barakatis sama'i, dari benya-benya barokah langit. Jadi masuk dari makanan yang bagus ternyata roti itu. Sampai di sini ada hadisnya, Nabi Muhammad itu bersabda, akrimul khubza fa inna Allah ta'ala anzalahu min barakatis sama'. Jadi memuliakanlah kamu sekalian itu kepada roti, karena roti itu adalah termasuk dari barokah-barokahnya langit katanya. Ya aslinya bukan hanya roti, ini hanya gambaran saja ya. Aslinya semua makanan itu harus kita itu muliakan, harus kita itu hormati, harus kita itu harus kita hormati, harus kita itu muliakan. Jangan sampai kita itu menghina, jangan sampai kita itu membuangnya, meremehkan dan lain sebagainya. Misalkan kamu itu ada suatu makanan, kamu itu basuh tangan kamu, itu mencuci tangan kamu, membersihkan tangan kamu dengan cara roti, misalnya. Gak baik, itu sama dengan menghina itu namanya. Atau misalkan kamu menendang suatu makanan atau membuang suatu makanan dan lain sebagainya, pokoknya jangan. Karena di sini diwakilkan akrimul khubza fa innallaha ta'ala anzalahum. Jadi kita itu harus memuliakan semua makanan. Jangan sampai kita itu menghina suatu makanan, jangan. Jadi walaupun kita misalkan ya tidak suka atau tidak mau kita itu makan kepada makanan itu, jangan sampai kita itu mencela, jangan sampai kita itu menghina makanan itu. Dan juga kalau misalkan kita itu sudah selesai, makan, ya, yang dimaksud selesai di sini sampai dihabiskan. Kalau bisa makan itu, kalau yang bagus itu makan, yaitu sampai selesai, sampai habis, benar-benar habis. Sebutir pun gitu nggak ada, itu yang bagus. Kenapa? Karena di sini disebutkan fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena orang itu tidak akan tahu mana yang ada di dalam suatu makanan itu yang barokah. Barokahnya itu ada di mana di dalam makanan itu, karena orang itu tidak tahu. Jadi karena kita itu berhati-hati dan untuk mendapatkan barokah di dalam makanan, maka semuanya itu dihabiskan. Takut ada di sesuatu yang kecil misalkan barokahnya. Jadi kita itu harus habiskan semua. Sampai-sampai kita tidak boleh sampai pakai sebelum kita itu membersihkan tangan kita dengan mulut kita sampai bersih tangan kita itu, jangan pakai kaos tangan, jangan. Baru kalau sudah bersih, misalkan pakai tangan, di sini sudah dibersihkan gitu ya. Bahasanya itu sampai habis, makanan itu sampai habis yang ada di tangan kita. Betul. Baru setelah itu kita itu bisa pakai kaos tangan atau dengan cara wala yunfiqu fit ta'amil harjan, dan kita itu tidak boleh untuk meniup makanan yang panas. Misalkan makanan itu lagi panas, misalkan kita itu tidak dianjurkan untuk meniup dengan nafas kita, itu enggak bagus itu. Misalkan ada makanan masih panas, kita itu meniupnya enggak bagus itu, jangan. Jadi dinginkan dulu, misalkan pakai kipas atau pakai angin biasa. Itu enggak apa. Jadi jangan pakai nafas kita, misalkan kita itu untuk mendinginkan suatu makanan, misalkan minuman juga, misalkan lagi panas, jangan ditiup, jangan, enggak bagus itu. Bisa-bisa itu mengandung virus itu. Kalau tidak mengandung virus itu, kalau misalkan di depan orang itu kan enggak bagus juga. Jadi banyak sih alasannya. Di sini pokoknya tidak bagus. Kalau misalkan makanan itu masih panas, jangan didinginkan dengan cara ditiup, jangan. Ditiup misalkan enggak boleh, enggak bagus. Fahuman anhu, dilarang gitu kan.
Dan juga termasuk di sini makanan yang bagus itu adalah seperti kurma, roti, dan juga disebutkan di sini. Tapi kalau misalkan tidak punya kurma, tidak punya roti misalkan, ya adanya saja lah ya. Yang penting membuat kita itu kenyang, membuat kita itu sehat. Sebenarnya masih banyak etika-etika cara orang makan itu masih banyak seperti itu. Ya banyak etikanya, bisa baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masyrubu manana pon tiningin wa adabuhu maka tining ada po dapat takraman ya asyrubu ay yakhud panik aku tumun tut pasar orang ala kauz hadek kauz atau gelas atau semacam gelas pokon tempat aing biyaminihi kala bantanang kanan ay orang wa yang kulu banadabu pasar orang atau badua pasar orang bismillah hendak kadabu atau badaka doa bismillah wa yashrabu ban nginum pasar orang huda iya masyarab engki masson atau bedega alma masson jedut ngiro pokon kalau bencara sa alos la'aban punten kalau ben menggulugu sekoja menggulugu kada tengki pene kok gilugok pokon si kasar nginum kasar kadi sambon. Jadi di sini kalau misalkan kita itu mau minum maka kita itu adabnya atau tata keramahnya di sini yaitu cara mengambil gelasnya itu yaitu dengan cara tangan yang kanan. Kita itu mengambil gelas yang ada airnya, kita mau minum misalkan, maka itu dengan tangan yang kanan, bukan dengan tangan yang kiri, jangan. Dan kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita itu minum. Dan minumnya kita itu yaitu minum dengan cara apa namanya? Di mason, di sini kalau di kamus itu kalau nggak salah itu maknanya menghirup gitu ya. Menghirup dengan baik yang halus bukan dengan cara la'ibban punten kalau cara anu kata di sini la'ibban tidak dengan cara menggulugu. Menggulugu itu biasanya kalau seperti ini kalau nggak salah ya minum itu gog itu nggak boleh. Minum seperti itu nggak bagus. Karena di sini ada sabda Nabi musulma amasson wala rabbuhu abban fa innal kubada minal abbih. Nah, jadi di sini kata Nabi, jadi ngisaplah kamu itu kepada air dengan cara mengisap yang benar, yang halus, yang sungguhan. Jangan kamu itu apa? Menggulugu suatu air itu gog misalkan minum seperti itu. Jangan. Karena kenapa? Fa innal kubada minal ubbi, karena sesungguhnya penyakit lempa itu yaitu dari cara minum seperti itu. Bisa dari cara seperti itu. Wala yashrabu bantang nginum basara orang ko iman hale mancing wala matujan ban punten tedung mireng. Jadi di sini kalau misalkan kita itu minum jangan minum sambil berdiri, nggak bagus itu ya. Minum sambil berdiri itu nggak bagus. Makanya di sini disebutkan wala yashrabu ko iman wala matujan atau misalkan tidur sambil tidur misalkan minum sambil tidur. Minum misalkan apa namanya ya? Minum sambil tidur atau sambil bentang baring dan lain sebagainya misalkan nggak bagus itu. Jadi yang bagus itu adalah duduk. Walaupun kamu misalkan mau bertanya kepada kedokteran, yang bagus itu adalah minum yang duduk, bukan minum yang berdiri. Nggak bagus itu kalau minum yang berdiri. Dan juga di sini dianjurkan ya. Kalau misalkan kita itu minum jangan waktu kita itu minum menggocok-gocok atau digerak-gerakkan dan lain sebagainya. Jadi harus anteng, harus diam, tenang gitu minumnya itu tenang. Wala yatanaffasu fil qauzi. Wala yatanaffasu fil qauzi. Dan juga kalau misalkan kita lagi minum, jangan bernafas di dalam suatu wadah. Kita jangan bernafas di dalam gelas misalkan waktu kita minum misalkan kita itu bernafas di dalam gelas sambil minum sambil bernafas. Jangan, nggak boleh itu, nggak bagus. Bukannya nggak boleh sih, nggak bagus. Jadi kalau misalkan mau bernafas berhenti dulu. Alhamdulillah. Mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim minum lagi. Sudah misalkan mau bernafas lagi, Alhamdulillah, Bismillah minum lagi. Seperti itu yang bagus ya. Tapi sulit sih orang yang seperti itu biasanya.
Dan juga di sini kalau misalkan kita itu sudah meminum, maka kita itu dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena air, makanan dan lain sebagainya itu adalah rizki kepada kita. Jangan kita itu laknat, jangan kita itu menghina, jangan kita itu merendahkan suatu makanan atau suatu minuman, karena itu bisa juga melaknat kembali kepada kita. Gak bagus itu. Di sini termasuk dari doa yang biasa Rasulullah itu misalkan kita setelah minum, ketika Rasulullah itu minum terkadang itu membaca seperti ini. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ba'da syurbi alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujaban bidunubina. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujaban bidunubina. Bisa juga seperti ini. Atau misalkan kamu itu punya doa yang misalkan itu yang lain, misalkan ya alhamdulillah yang pokoknya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kita itu bagus dan dianjurkan kita itu membaca alhamdulillah setelah minum, setelah makan kita itu membaca alhamdulillah. Seperti itu.